dulu. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang nih ngeliat teman-teman dari teknik industri dan juga teknik lingkungan ya. Malam hari ini tuh antusiasnya tuh keren banget nih. Ini bisa terbilang kalau malam hari ini itu adalah malam dengan partisipan terbanyak ya, acara setor dengan partisipan terbanyak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Praditya Dujati Wibowo dari Teknik Kimia 2019 yang akan memandu jalannya setor atau kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar jelas kan ya? Soalnya kayaknya di sini kameranya pada mati ya. Oh ya teman-teman yang bisa nyalain kameranya bisa dinyalain ya. Terus juga bisa menggunakan virtual background yang udah disediain sama SRITK. Oke, mungkin teman-teman tidak sedikit nih yang bertanya-tanya, ini acara apa sih, setor ini apa sih? Ya jadi ya teman-teman, setor itu merupakan singkatan dari Society of Renewable Energy Grid the Majors, di mana tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian nih terkait apa sih SRITK. Kemudian kan belakangan hari ini SRITK nih lagi ngadain open recruitment buat Energizen ya. Kemudian teman-teman bingung juga nih Energizen itu apa sih, kemudian ngapain aja sih gitu. Nah makanya di setor malam hari ini kita akan ngebahas dan menjawab semua pertanyaan teman-teman nih terkait SRITK dan juga Energizen itu sendiri. Jadi setelah ini bakal ada sesi penyampaian sambutan ya terlebih dahulu dari Presiden SRITK yaitu Kak Iqbal Sugiarto, kemudian juga dilanjutkan kembali dengan penyampaian sambutan dari masing-masing ketua himpunan program studi. Yang pertama ada teknik industri, kemudian juga teknik lingkungan ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian setelah penyampaian sambutan nanti dilanjutkan juga dengan sesi pemaparan materi, di mana di sesi ini nih diharapkan teman-teman yang sudah hadir di sini itu dapat menyimak nih selama pemaparan materi. Kemudian ketika teman-teman punya pertanyaan itu nanti dapat ditanyakan pada saat sesi sharing and discussion. Nah di sesi ini ya teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya itu dapat langsung saja menggunakan fitur raise hand ataupun juga menuliskan nama dan dari mana ya di kolom komentar atau chat. Jadi misal nih saya contohin. Saya Praditya Dujati Wibowo, NIM atau dari mana gitu, Teknik Kimia 2019 gitu, izin bertanya. Nanti baru setelah itu saya persilakan untuk menanyakan langsung terkait pertanyaan teman-teman. Gitu ya. Kemudian, saya sampaikan juga nih kepada teman-teman, kalau SRITK ini lagi ngadain challenge nih sepanjang acara setor. Jadi ketika teman-teman mengikuti acara setor ini, itu teman-teman silahkan deh buat Instastory semenarik mungkin nih terkait setor itu sendiri. Jadi teman-teman yang punya kreativitas ataupun juga hobi membuat Instastory kayak Okarin misal titik-titik-titik, itu tuangin aja lah ide kreatif teman-teman kemudian buat Instastory yang seunik mungkin lah ya. Nah, syaratnya itu gampang banget challenge kali ini, yaitu cukup follow dan tag SRITK ya teman-teman Instagramnya. Nanti teman-teman cari aja SRITK gitu. Dan untuk rewardnya sendiri nanti bakal dipilih 4 pemenang dari challenge ini yang masing-masing itu senilai 50.000 voucher OVO teman-teman. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita mulai dulu kali ya sambutan dari Kak Iqbal nih selaku Presiden SRITK. Untuk Kak Iqbal, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, makasih ya. Openingnya sangat mantap nih dari moderator kita ya, dari SRITK, Mas PDW nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semua, terutama dari teman-teman teknik lingkungan dan teknik industri ya. Pertama-tama aku ngucapin terima kasih nih buat para ketua himpunan nih, terutama Mas Sohib dan Mas Khairul nih yang sudah buat warganya kami banget ya. Ini benar juga kata PDW nih, partisipan terbanyak nih di store kali ini. Biasanya itu 100, 90, 80 ya. Ini sampai 172 ya. Mungkin nanti pas tengah-tengah bisa 200 ya PDW ya. Ya, oke. Terima kasih buat Mas Sohib sama Mas Khairul. Mungkin untuk sambutan saya sedikit aja gitu ya. Saya harapkan gitu di acara store ini, kegiatan store yang sudah dibuat teman-teman PR. Terima kasih juga buat teman-teman PR, Public Relation dari Mas PDW dan Mbak Naila ya, yang sudah membuat kegiatan store ini. Store itu adalah kegiatan di mana kita akan memperkenalkan mengenai SRI itu apa gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak tahu gitu. Terus terutama EBT juga itu apa gitu. Singkatan dari apa sih EBT gitu. Ini betul-betul tuh apa kayak gitu ya. Nanti semua kita diskusi di story ini gitu ya. Diskusi bareng, tanya-tanya bareng, nanti kita bisa
ngejawab gitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan yang saya harapkan gitu ya, teman-teman juga di sini aktif gitu mengenai kegiatan store ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang mengganjal di hati gitu ya seputar EBT, bisa monggo dipertanyakan di kegiatan store ini. Nah, STOR itu sendiri adalah kegiatan dari Tonton PR, kepanjangan dari Society of Renewable Energy Equity Majors. Jadi kegiatan ini juga tujuannya ya buat memperkenalkan SRI ITK kepada teman-teman gitu, pada teman-teman di ITK sendiri. Jadi ada mau dari kami gitu ya, ingin bersilaturahmi juga ke semua prodi yang ada di TK, juga prodi yang ada di TK. Gitu. Jadi juga bekerjasama gitu ya, bukan hanya dari teman-teman industri aja, dari teman-teman teknik lingkungan, tapi semua prodi yang ada di TK yang kemarin ada dari matematika, teknik mesin, teknik elektro, fisika, informatika, SI dan lainnya gitu. Mungkin sebentar aja sambutan dari saya karena pengennya gitu ya, karena ini banyak juga saya semakin semangat nih ya Mas PDW ya, semakin semangat nanti ngisi materinya gitu mengenai SRTK, jadi nanti kita lama-lama aja di pemaparan materi dan sesi diskusi. Ya mungkin itu aja harapannya juga ya kita sebagai mahasiswa gitu bisa menjadi agen of change gitu ya, untuk menjadi penghimpun di SRTK ini bisa menjadi penghimpun buat teman-teman yang minat bakatnya mengenai EBT gitu ya. Jadi kita bisa belajar bareng, mengenal, mengembangkan dan menyebarluaskan mengenai EBT ini. We have some responsibility to make this world for the better place. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya, makasih untuk Kak Iqbal atas sambutannya. Mungkin bisa dilanjutkan saja langsung ke sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Teknik Industri dulu. Ya untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar, moderator? Ya, terdengar Kak. Sebelumnya minta maaf ya kalau ada sedikit noise dari luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohib Al-Mufli dari Ketua Himpunan Teknik Industri periode 2021. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Di sini saya nggak banyak, cuman memberikan sambutan ya. Sebelumnya ini kan UKM baru dan insya Allah bakal terus berkembang ya. Harapan saya buat ke depan, buat teman-teman yang ada di SRE ini bisa menjadi agen tadi ya untuk membuat teman-teman ITK itu aware terkait tentang renewable energy tadi ya. Terus untuk yang paling penting juga untuk kedepannya saya harap dari UKM SRE ini bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja ya, istilahnya kalau di dunia kerja ya, lapangan-lapangan buat teman-teman ITK nanti ya, buat teman-teman dari semua prodi itu khususnya. Mungkin dari saya itu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat semuanya, jalanin sampai akhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kak Sohib atas sambutannya. Mungkin langsung saja kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Teknik Lingkungan. Untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Apakah kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Saya Muhammad Khair Fatihin dari selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Terima kasih atas kesempatannya untuk sosialisasi malam ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan untuk selamat atas berdirinya SRE di ITK ini untuk menjadi langkah teman-teman mahasiswa ITK untuk mengembangkan teknologi terbarukan. Dan juga yang saya harapin, mungkin sebelumnya sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, yang saya harapin juga dari mahasiswa teknik lingkungan maupun teknik industri dan juga himpunan mungkin bisa bersama-sama atau berkolaborasi nantinya ke depannya untuk bersama SRE untuk mengembangkan teknologi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, yang bisa membanggakan ITK kita. Juga untuk teman-teman mahasiswa teknik lingkungan juga yang pengen tahu gimana sih untuk teknologi yang ramah lingkungan atau hal yang teknologi tapi nggak melupakan tentang lingkungan yang nggak didapat di mata kuliah, bisa aktif, bisa berperan sama SRE ini. Mungkin sekian aja, semoga acaranya bisa lancar dan kegiatan-kegiatan SRE ke depannya bisa maksimal dan berjalan lancar. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Mudah-mudahan
SRA ITK ini dapat berjalan lancar lah di ITK. Kemudian juga kami juga dengan senang hati lah, misalnya ada teman-teman atau kakak-kakak dari setiap program studi yang ingin sekali untuk mengajak kami berkolaborasi. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke sesi pemaparan materi ya dari SRA ITK. Ya, untuk Kak Iqbal, waktu dan layarnya saya persilahkan. Ya oke, balik lagi ya aku ya bisa sambutan ngomong lagi. Oke, makasih ya PDW ya sebagai moderator dan MC juga sekaligus. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, tadi udah dikatain sama PDW ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi nanti bisa disimpan dulu. Nanti kita ada sharing sesi sendiri gitu ya. Sesi sharing discussion dan pertanyaan nanti bisa kita diskusi di sesi tersebut. Oke, selamat malam ya buat teman-teman dari mahasiswa teknik lingkungan dan teknik industri yang sudah menyempatkan waktunya nih ya di tengah kesibukan di minggu kelima perkuliahan, entah ada kuis dan tugasnya udah numpuk banyak ya teman-teman ya. Terutama di elektro banyak banget ya. Jadi aku apresiasi banget nih walaupun banyak tugas, banyak kuis, lagi belajar tapi masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan start ini. Oke, next. PDW. Ini PDW atau Naila ya? Oh, Naila ya. Oke. Oke ya teman-teman, pertama kenapa sih kita mendirikan SRI ITK ini? Jadi kita di latar belakang gitu teman-teman ya. Terutama kalau misalnya teman-teman udah aware banget atau baca berita gitu ya. Karena terutama kata-kata dari global warming dan climate change itu pasti teman-teman sudah paham gitu ya. Dari global warming dan climate change gitu. Di mana perubahan iklim itu perubahannya signifikan banget ya, terutama di akhir-akhir tahun ini gitu ya, yang terjadi pada entah dari suhu, hujan, angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu teman-teman. Bisa dalam waktu 1 dekade ataupun bahkan lebih lama kayak gitu. Nah, salah satu contohnya terutama di Indonesia gitu ya, yang terjadi sekitar 5 tahun kemarin gitu 2012 sehingga menyebabkan kebakaran hutan tuh teman-teman kalau misalnya teman-teman baca berita gitu ya, yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan atau sekitar 4,5-nya dari luas Pulau Bali. Wah, luas banget gitu ya teman-teman ya. Yaitu salah satunya akibat dari global warming dan climate change gitu. Nah, untungnya gitu ya, terutama di Indonesia juga gitu, dari Pak Jokowi ya, berdasarkan Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC tahun 2016, Indonesia telah berkomitmen nih teman-teman untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang bertambah parah. Jadi ada langkah konkret dari pemerintah, yaitu salah satunya di UNFCCC ini. Gitu. Oke, next. Nah ini teman-teman ya, kita sedang menuju transisi energi atau shifting energy gitu ya teman-teman. Di mana di Indonesia sendiri ada memiliki target bauran mengenai energi baru dan terbarukan atau yang biasa disingkat EBT pada tahun 2025 paling sedikit targetnya itu 23% dan 31% pada tahun 2050. Jadi teman-teman bisa baca gitu ya breakdown-nya mengenai apa sih target yang mau dituju mengenai shifting energi terutama energi baru terbarukan itu teman-teman bisa baca di PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional kayak gitu. Nah, banyak gitu ya faktor-faktor untuk kita menuju transisi energi tersebut. Nah, salah satunya yaitu faktor pendorong sukses pembangunan adalah SDM yang berkualitas atau sumber daya manusianya yang berkualitas. Itu banyak ya dari segi entah pekerja, entah dari pelajar, pendidik, mahasiswa gitu ya. Nah, di mana masa depan di Indonesia itu ada di tangan pemuda gitu ya. Kenapa tangan pemuda? Karena 10 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya, siapa tahu dari Mas Andre, Mas Sohib, Mas Khairul gitu ya, yang nantinya jadi wali kota gitu atau jadi presiden gitu ya, misalnya dari uh, Mbak Agustina gitu ya, jadi presiden gitu. Itu kan makanya gitu ya. Masa depan itu ada di tangan kita gitu sebagai pemuda. Sebagai yang nanti entah dari 10 tahun maupun 15 tahun ke depan kita menjadi maker decision gitu ya, pemegang keputusan gitu. Nah, jadi penting banget gitu ya kalau misalnya kita dari sejak mahasiswa ini ya sebenarnya dibilang telat ya gitu ya, dibilang telat tapi nggak telat juga gitu ya. Karena seharusnya ya kita sudah mulai aware gitu ya, sudah mulai aware entah dari sejak bangku sekolah dasar gitu ya. Karena saya yakin gitu ya di sekolah dasar pasti teman-teman juga belajar mengenai perubahan iklim dan segala macamnya. Ya tuh. Jadi di teman-teman ya, teman-teman SRI ITK juga memiliki latar belakang gitu. Kenapa sih kita mendirikan SRI ITK gitu ya? Yang tadi latar belakangnya karena ada climate change dan global warming yang semakin tahun semakin parah gitu ya. Entah banyak banget faktornya, entah dari polusi, entah dari kendaraan, emisi dari ya pabrik industri kayak gitu. Oke, next. Nah ini teman-teman ya, mungkin saya sedikit menjelaskan nih mengenai sejarah terbentuknya SRI gitu ya. Nah di mana singkat kepanjangan dari SRI sendiri itu Society of Renewable Energy, itu singkat SRI.
yang merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, SRE awal pergerakannya dibentuk oleh teman-teman dari mahasiswa ITB untuk mengenal lebih jauh mengenai EBT kayak gitu. Jadi sama gitu ya teman-teman. Sebenarnya kita membuat sebuah organisasi gitu ya, organisasi atau lembaga kemahasiswaan itu pasti terdorong dari suatu latar belakang yang sangat kuat kayak gitu. Nah, untuk hal ini SRE sendiri ya latar belakangnya yang tadi banyaknya masalah-masalah yang timbul akibat global warming dan climate change itu. Gitu. Nah, salah satunya apa sih yang bisa kita berikan solusinya gitu ya? Bukan hanya kita mencekam mengenai energi yang konvensional segala macam, tapi kita harus memberikan solusi gitu ya. Sebagai mahasiswa kita juga bukan hanya mengkritik dan segala macam, tapi kita juga harus memberikan solusi gitu untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi. Gitu. Nah, salah satunya kemarin ya dari tahun 2019 itu teman-teman kakak ITB itu memberikan SRI ITB gitu ya untuk yang pertama di Institut Teknologi Bandung gitu. Dari Kak Zaki dari Teknik Mesin ITB 2016 bersama teman-temannya gitu beliau gitu ya memikirkan gitu kalau misalnya dia yang bergerak gitu ya atau menjadi pelopornya gitu sendirian gitu itu rasanya kurang gitu untuk membuat sebuah perubahan yang massal gitu ya. Perubahan yang sangat luas gitu. Itu sangat kurang. Maka dari itu Kak Zaki gitu ya sama teman-temannya ngedirin SRE gitu buat teman-teman yang juga memiliki aware mengenai energi gitu ya, terutama di bidang energi baru terbarukan. Maka dibuatnya SRE ini. Jadi teman-teman menghimpun bareng, belajar bareng, membuat teknologi EBT bareng kayak gitu. Mendirikan SRE gitu. Oke nih. Nah, ini ya tujuan dari SRE nasional gitu ya, di mana menyukseskan implementasi EBT atau energi baru terbarukan untuk menurunkan reduksi karbon dioksida dan alternatif penyelesaian masalah perubahan iklim. Ini mungkin next visi dari SRE nasional gitu ya. Ini ada pun dari visi misi dari teman-teman SRE ITK. Oke, next. Ini suaraku lancar aja ya? Lancar Kak? Oke. Ya, ini ya visi dari teman-teman SRE-TK. Jadi saya dan teman-teman juga dari SRE-TK mendirikan sebuah SRE-TK ini, di mana yang tujuan untuk sebagai organisasi nih yang inovatif dan adaptif guna mewujudkan perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia gitu. Ada dua hal kata yang penting gitu ya, inovatif dan adaptif gitu. Di mana inovatif sendiri kita ambil gitu ya kata dari inovatif yaitu kita bukan hanya mempelajari gitu ya, bukan hanya mempelajari mengenai energi baru terbarukan itu apa, tetapi dari saya dan teman-teman harapkan gitu ingin mendirikan SRE-ITK ini nanti dari teman-teman gitu ya, teman-teman yang ingin bergabung ke SRE-ITK bukan hanya belajar gitu, bukan hanya belajar, tetapi teman-teman juga bisa mengimplementasikan, mengrealisasikan mengenai energi baru terbarukan itu kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan EBT yang sudah ada, kita kembangkan lagi entah dari teori yang baru, aplikasi yang baru kayak gitu. Maka kata inovatif ini kita ambil kayak gitu. Dan juga adaptif gitu ya teman-teman. Karena kita di masa pandemi juga susah banget gitu ya, susah banget untuk merealisasikan secara langsung entah offline kayak gitu. Nah ini jadi challenge juga buat teman-teman SRI-TK bagaimana cara kita ngebuat suatu program gitu buat teman-teman member gitu ya, teman-teman member SRI-TK yang nanti akan kita sekarang juga kita open recruitment gitu ya sampai tanggal 25 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bergabung gitu di SRGTK nanti teman-teman akan mendapatkan program yang di sini di masa pandemi ini. Jadi kita bisa belajar bareng, mengimplementasikan EBT bareng kayak gitu di masa pandemi ini kayak gitu. Nah kembali lagi guna untuk mewujudkan perkembangan energi terbarukan gitu. Nah ini tujuan utama kita untuk merealisasikan dari visi ini kita ada 4 misi gitu ya. Yang pertama untuk meningkatkan wawasan anggota SRE-TK mengenai energi terbarukan. Itu nanti untuk merealisasikannya ada tools atau program yang kita buat gitu ya, dari kami buat untuk teman-teman member juga dan untuk pengurus SRE-TK. Dan yang kedua yaitu mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, affordable and clean energy. Nah, jadi ini juga ada juga programnya gitu ya, program yang nanti dari teman-teman SRE-TK berikan untuk teman-teman member gitu.
Nah, yang ketiga yaitu bersinergi mengembangkan perkembangan energi baru terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia gitu. Wah, di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman ya, SRE ini untuk di TK itu sebenarnya baru gitu ya, baru di mana SRE ini juga banyak banget ya tempat kampus yang mendirikan SRE di kampusnya masing-masing kayak gitu. Jadi SRE sendiri ini, terutama SRE TK sendiri tidak bergerak sendiri gitu. Jadi kita memiliki network yang luas, network yang kuat gitu. Kalau misalnya kayak kita ingin berkolaborasi entah dari kampus yang ada di Kalimantan ataupun di Jawa kayak gitu, di Sumatera. Kalau yang saya tahu masih di sekitar Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sama Sumatera. Kalau di bagian Papua mungkin akan dibentuk kayak gitu rencananya. Nah, dan juga eksternal ya, pihak eksternal, entah dari praktisi atau instansi dan lembaga terkait yang bergerak di bidang energi kayak gitu teman-teman. Nah, yang keempat yaitu mengampanyekan pengetahuan terkait energi terbarukan ya, entah dari sesama mahasiswa sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman dari teknik lingkungan atau dari teman-teman teknik industri ataupun mahasiswa di ITK sendiri terutama. Dan juga kalau misalnya kita sudah sudah kuat gitu ya, entah dari pemahamannya, teorinya, landasan ilmunya, nanti kita juga akan mengkampanyekan nih ke masyarakat sekitar kayak gitu. Ya guna lagi ya, kembali lagi ya untuk mewujudkan perkembangan yang terbarukan di Indonesia. Oke, next. Nah ini ya, ini lupa diupdate lagi ya. Sebenarnya sudah 34 kampus ya teman-teman ya. Di hari Rabu minggu lalu itu sudah kick off gitu, 34 kampus di SRI seluruh Indonesia gitu, PTN dan PTS salah satunya adalah di SRI TK gitu. Oke, next. Nah ini ada daftar-daftar dari SRS nasional gitu teman-teman. Nanti mungkin dari teman-teman misalnya buka Instagram gitu ya sambil searching meme dari Dewa Kipas ya, Dewa Kipas dan Mbak Iren GM gitu ya. Nah itu bisa tuh nanti teman-teman searching ya keywordnya cari aja SRI gitu. Nanti banyak tuh ada SRI TS, SRI UGM, SRI UNER kayak gitu banyak banget. Mungkin kalau misalnya saya jelasin panjang banget ya nanti habis waktunya nanti saya dimarahin Mas PDW ini moderator. Ya, mungkin nanti bisa di search sendiri ya teman-teman di Instagram keywordnya SRI gitu. Oke, next. Nah ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ya bergabung menjadi keluarga dari SRI ITK atau sebagai energizen SRI ITK, nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa program nih dari teman-teman SRI ITK. Yang pertama ada setor, yang kedua kenal EBT, ketiga seminar ahli, keempat serasi, kelima Energizer, keenam SRI Gathering, ketujuh Journey, dan ke-8 ITK Neon. Oh ya, singkatannya keren-keren banget ya. Apa sih nih serasi? Apa sih Energizer ya? Ini jadi teman-teman dari teman-teman MCB, teman-teman CXD, teman-teman dari General Affairs gitu, membuat suatu program yang unik dan menarik nih. Bukan hanya dari programnya aja, tapi dari nama-namanya gitu. Oke, next ya. Mungkin masih kepo gitu kan, apa sih? Kita jelasin di slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama ya, kegiatan yang kita laksanakan ya malam hari ini dengan teman-teman teknik lingkungan dan teknik industri dan teman-teman dari prodi yang lain yang sudah melaksanakan STOR yang pertama. STOR ini adalah program kerja dari teman-teman Public Relation di bawah Departemen Marketing Communication and Branding, di mana singkatan dari STOR ini sendiri yaitu Society of Renewable Energy with the Majors. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRI ITK kepada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Ini juga ya sekedar info buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. SRI TK sendiri juga mengikuti legalitas nih bersama teman-teman Ormawa yang ada di TK, di mana untuk legalitas di ITK sendiri yang dibawa langsung ya oleh ITK itu harus salah satu persyaratannya dari teman-teman anggota atau dari teman-teman pengurus Ormawa tersebut yang mengikuti legalitas, syaratnya yaitu harus dari multiprodi atau prodi yang berbeda gitu, bukan hanya dari satu prodi saja gitu. Maka dari itu dari teman-teman PR gitu ya ngebuat kegiatan ini, ngebuat acara ini guna untuk kita masuk langsung gitu ya, masuk ke prodi-prodi yang ada di TK, kita menjelaskan mengenai SRI TK, entah dari programnya, entah dari open recruitment seperti apa, atau seputar EBT gitu. Kita bisa diskusiin di kegiatan setor ini. Gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ya teman-teman, program kerja dari teman-teman dari akademik gitu ya, dari teman akademik di bawah Departemen Kompetensi Research and Development,
Jadi ada namanya Kenal EBT nih teman-teman. Ini adalah program wajib ya, program wajib buat teman-teman Energizen atau teman-teman member yang nanti akan menjadi member SRITK, di mana tujuan untuk Kenal EBT ini, program kerja Kenal EBT ini yaitu untuk menyampaikan materi terkait energi terbarukan yang dalam bentuknya yaitu sharing session gitu ya, coaching class yang dibagi menjadi 7 kelas nih dengan bidang energi terbarukan yang berbeda. Ada nuklir, wind turbine, ada dari matahari, ada dari air, ada dari geothermal, dan biofuel, dan terakhir bagaimana sih cara kerja dari listrik gitu ya, atau sistem transmisi, distribusi untuk mengalihkan dari misalnya dari cahaya matahari nih, konveksi itu bagaimana kok bisa tiba-tiba jadi listrik gitu ya. Hembusan angin kok bisa tiba-tiba jadi menghasilkan listrik kayak gitu. Nah, itu nanti teman-teman dari Energizen atau dari teman member SRITK bisa mengetahui ya ini teman-teman di Kenal EBT gitu. Jadi dari Kenal EBT ini juga dari SRI Nasional itu sudah membuatkan modul-modul ya teman-teman. Dari modul-modul itu nanti akan diberikan kelas gitu ya, kelas nanti ada yang mengisi materi dari teman-teman Energizen itu wajib untuk mengikuti 7 kelas tersebut yang sudah diagendakan oleh teman-teman akademik SRITK. Oke, next. Nah, selanjutnya seminar ahli ya. Ini juga program dari teman-teman program dari Departemen Kompetensi Research and Development, di mana tujuan dari seminar ahli ini yaitu untuk menyampaikan materi oleh ahli kepada masyarakat umum, terutama masyarakat ITK itu sendiri, mengenai perkembangan dan potensi pengembangan EBT melalui webinar gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sudah pernah ngikutin gitu ya SRI dari awal gitu, ada caranya dulu NYSRI yang dulu mencapai rekor muri ya teman-teman ya, banyak banget yang ngikutin, jadi sekitar 50.000 lebih gitu ya yang mengikuti webinar tersebut, jadi mendapatkan rekor muri itu kemarin kegiatan NYSRI. Kalau misalnya teman-teman ada yang ikut gitu ya, yang ngikutin dari awal di tahun lalu kayak gitu. Nah, ini untuk SRE sendiri gitu ya, dari saya dan teman juga mendirikan ini juga memiliki networking yang luas gitu, networking yang luas dari entah nanti kalau misalnya kita mencari pemateri itu nanti bisa dibantu gitu, bisa dibantu entah dari kampus lain ataupun dari SRE nasional itu sendiri gitu, terutama dari kakak-kakak dari ITB gitu ya, selaku pendiri dari SRE itu sendiri. Nanti kalau misalnya kita ngebuat suatu program event, nanti kita bisa kolaborasi nih teman-teman, bisa kolaborasi dari 34 kampus yang ada di Indonesia gitu. Terutama kalau misalnya kita ngebuat suatu kegiatan yang eventnya berkolaborasi dengan berbagai kampus. Salah satunya kayak yang kemarin itu ada IYSRI gitu ya, International Youth Summit Renewable Energy. Itu kemarin juga berkolaborasi dari masih 21 kampus ya teman-teman. Soalnya 26 kampus, mohon maaf, 26 kampus. Soalnya yang kemarin tuh kami masih mendirikan gitu. Nah, jadi dari 26 kampus tuh berkolaborasi, ada yang misalnya jadi bagian PR, bagian dari LO gitu, liaison organizer kayak gitu. Jadi kapan lagi gitu ya teman-teman bisa berkolaborasi jadi panitia gitu, panitia. Terus di dalam kepanitiaannya itu ya dari 34 kampus yang ada di Indonesia yang memberikan SRE kayak gitu. Ya itu kalau misalnya kita ada event yang besar gitu atau seminar ahli yang besar. Nah, kalau misalnya dari kampusnya sendiri juga melaksanakan gitu ya, melaksanakan seminar ahli ini gitu. Nah, kebetulan dari kami SRI ITK ini yang akan menjalankan atau yang jadi sebagai penanggung jawabnya itu dari teman-teman program. Nanti dari teman-teman Energizen atau dari teman-teman member SRI ITK itu bisa langsung ya berkontribusi untuk menjadi panitia kayak gitu. Nah, jadi saya harapkan itu ya teman-teman juga bisa bergabung ke keluarga dari SRITK. Soalnya kita juga membutuhkan SDM yang banyak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah jadi panitia gitu pasti perlu banyak gitu ya SDM karena divisi-divisinya juga banyak gitu. Nah, jadi ini juga banyak belajar bagaimana sih kita mengatur satu event, apalagi eventnya nasional dan internasional ya terutama untuk tahun ini IYSRI. Oke, next. Nah, ini selanjutnya program kerja juga dari teman-teman Public Relation di bawah Departemen Marketing Communication and Branding, SRASI, singkatan dari Society of Renewable Energy Industrial Visits, di mana tujuannya untuk mengenalkan kepada anggota SRITK tentang pekerjaan yang tersedia di bidang energi terbarukan.
Nah, kunjungan ini ditujukan ke industri yang beroperasi atau berfokusan nih teman-teman di bidang EBT kayak gitu. Maksudnya itu ada di Bontang yang sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga surya gitu yang sekitar 4 megawatt tuh gede banget ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kita sudah ada nih dari teman public relation ada link buat industri yang mana sih yang bisa kita kunjungi gitu ya. Entah nanti kita kerjasamanya dalam bentuk online ataupun offline kayak gitu. Nanti dari teman-teman karena dari kami juga belum berani untuk ngebuka semua mahasiswa. Jadi maka dari itu kita melaksanakan oprek nih. Nanti dari teman-teman member yang lolos dari open recruitment itu akan mendapatkan benefit yang tadi slide sebelumnya itu ya. Nah, dan salah satunya juga di Serasi ini. Dan nanti kita bisa belajar nih tentang dunia pekerjaan yang terutama fokusan industrinya itu di bidang EBT atau energi terbarukan. Oke, next. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sudah tadi ya ada program kerja dari teman-teman akademik, nah ya, dari teman-teman energi nih di bawah departemen juga dari kompetensi riset development, kita udah mendapatkan ilmu gitu ya, teori-teori sudah dapat, entah dari segi teknikalnya atau segi dari cost-nya, pembuatan EBT. Nah, kita akan mengimplementasikan atau merealisasikan di program kerja dari teman-teman energi, yaitu The Energizer, di mana kegiatan ini akan melakukan suatu riset dan pengimplementasian mengenai energi terbarukan dalam menjadikan institut terutama ya untuk menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai Eco Campus gitu. Nah, rencana ini gitu ya dari dosen saya juga, kebetulan beliau juga menjadi ketua jurusan teknologi industri dan proses gitu GTIP di Institut Teknologi Kalimantan. Bahwasanya beliau juga mengatakan bahwa nanti Institut Teknologi Kalimantan akan menerapkan mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap ya, PLTS atap di atap gitu ya. Jadi nanti PLTS-nya taruh di atap gitu di gedung-gedung. Nah, ini saya masih belum tahu gitu ya gedung apa yang ingin direalisasikan, entah nanti di lab terpadu ataupun di gedung ABC dan yang lainnya kayak gitu. Nah, itu saya belum tahu gitu, belum dapat kabar pastinya. Tapi saya udah mengetahui gitu rencana dari ITK untuk menerapkan energi terbarukan kayak gitu. Nah, itu juga saya sudah diskusikan juga kepada beliau gitu ya, untuk nanti kalau misalnya emang direalisasikan gitu si ITK-nya gitu ya mengenai EPTS atap, nanti dari teman-teman member nih, dari teman-teman member, dari teman-teman SRI ITK nanti bisa berkolaborasi mengenai energi terbarukan gitu, terutama PLTS ini. Nanti apa sih bisa kita kontribusikan, entah dari nanti paper atau riset kayak gitu ya, yang bisa nanti outputnya tadi paper gitu. Nah, itu nanti dari teman-teman program, dari teman-teman Energizen, dari teman-teman energi yang akan membuat jadwalnya mengenai riset mengenai fotovoltaik. Dan sekedar info juga nih teman-teman ya, bahwasannya di Sabtu kemarin gitu ya, tanggal 20 Maret 2021, kita juga sudah berkolaborasi nih mengenai pembelajaran mengenai bagaimana sih cara pembuatan biodiesel gitu ya. Biodiesel dari minyak jelantah kayak gitu. Nanti mungkin saya kasih dokumentasinya gitu ya. Habis selesai pemaparan ini, bagaimana sih cara pembuatan biodiesel ya kemarin di hari Sabtu kemarin, mungkin dari teman-teman SRI ITK ada 8 orang gitu yang belajar bareng mengenai pembuatan biodiesel dari minyak jelantah gitu ya. Dari minyak jelantah yang sudah hitam pekat gitu. Kok bisa gitu ya yang menjadi biodiesel. Nah, itu nanti kita pelajarin bareng gitu teman-teman. Itu juga nanti jadi benefit juga buat teman-teman member atau teman-teman Energizen kayak gitu. Ya, oke, selanjutnya ada SRI Gathering ya teman-teman. Ini juga acara teman-teman SRI nasional gitu ya. Nah, SRI nasional itu ada sebutan dari seluruh SRI gitu. Jadi kita nanti manggilnya SRI nasional. Ada di dalam lingkupnya ada 34 kampus yang mendirikan SRI. Itu namanya SRI nasional. Ini program kerja dari SRI nasional juga kebetulan yang sebagai penanggung jawabnya dari teman-teman public relation ya di bawah Departemen Marketing Communication and Branding gitu. Nah, tujuannya yaitu untuk mempertemukan masing-masing SRI pada setiap kampus sekaligus menjalin tali silaturahmi antara SRI yang ada di setiap kampus kayak gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng mengenai apa sih yang bisa diimplementasikan, apa sih yang bisa kita kolaborasi bareng gitu. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya kita membicarakan mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasi bareng kayak gitu. Yang tadi saya sebutkan ada IYSRI, IYSRI kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Journey ya, Joint Renewable Energy Study. Ini juga program kerja dari teman-teman Public Relation, dua Departemen Marketing Communication and Branding.
di mana tujuannya untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkolaborasi melalui diskusi mengenai EBT kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kita lebih memfokuskan ke pembelajaran apa sih yang bisa kita adaptasiin di SRITK gitu ya. Entah misalnya kita mau kasar, kalau misalnya kata lainnya, kalau misalnya dari teman-teman himpunan itu studi banding gitu ya. Nah, studi banding ke misalnya dari SRITS kayak gitu. Kita nanti bisa dari teman-teman public relation mengagendakan atau menjadwalkan gitu. Nanti kita bisa belajar bareng, diskusi bareng nih, apa sih yang bisa kita adaptasiin dari program-program yang ada di SRITS kayak gitu. Nanti teman-teman dari member itu juga ikut join gitu. Kalau misalnya ada yang menanyakan atau didiskusikan tuh monggo gitu. Kita bisa merealisasikannya di kegiatan journey ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada etika neon ini adalah program kerja dari teman-teman program gitu di bawah Departemen Kompetensi Research and Development, yaitu kepanjangan dari ITK Neon and Renewable Energy Online Competition, di mana program kerja ini juga men-challenge gitu ya, men-challenge teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan entah dari kelas tadi ya, kenal EBT ataupun dari Gizen, terus teman-teman nih punya pemikiran atau karya atau inovasi yang ingin direalisasikan gitu. Nah, ini bisa teman-teman implementasikan juga di perlombaan gitu ya, kompetisi. Jadi bisa mendapatkan apa ya, rasa-rasa atau sifat-sifat berkompetisi gitu ya. Karena jujur gitu ya, saya juga mengikuti lomba-lomba itu juga hal positif gitu teman-teman. Jadi kita bisa memiliki sifat-sifat kompetitif dengan cara yang sportif kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman apa ya, implementasikan di kegiatan ITK Neon ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juara gitu benefitnya banyak banget ya, entah dari misalnya dapat dari uh, hadiah lombanya kayak gitu, hadiah lombanya entah dari uang atau plakat dan segala macam, dan juga bisa membuat teman-teman berinovasi lagi gitu, entah nanti misalnya di kompetisi bisa ketemu dari univ lain dan segala macam gitu. Oke, next. Nah, ini apa sih yang sudah di SRK lakukan gitu ya, terutama SRK nasional gitu. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk yang pertama kegiatan SRE telah melakukan kegiatan bersama ini banyak banget itu ya yang saya bilang tadi. SRE ini didirikan gitu bukan hanya nekat gitu, bukan hanya kita mau ikut ngebuat suatu organisasi yang berbeda sendiri gitu. Nah, tapi kita juga memiliki power yang kuat gitu, entah dari segi fundamentalnya, dari dasar pembuatan SRE ini, tapi juga networkingnya gitu, networking entah dari lembaga-lembaga ataupun kampus-kampus yang besar gitu ya, kampus-kampus yang besar yang bisa kita ajak kolaborasi bareng kayak gitu. Yang pertama ada lembaga-lembaganya, yang terutama ada PLN, ada KSDM, mungkin dari teman-teman yang ngikutin segi dari energi gitu ya, ada dari Schneider, General Electric, Astra, Ekadin gitu. Nah, yang paling besar ya KSDM gitu ya, untuk di pemerintah Indonesia. Nah, terus untuk narasumber nih di webinar kemarin gitu ya, di tahun lalu, nah itu ada dari Pak Arifin Tasrif, dari Menteri SDM, ada Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, dan sekaligus dulu juga menjadi Diklat PT KAI gitu ya teman-teman, yang berhasil membuat KAI itu lebih baik gitu ya, lebih baik dari segi transportasi, terutama di kereta api kayak gitu. Terus ada Bapak Budi Gunadi, Wakil Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini dari Direktorat PLN, dan Ibu Nika Widiawati dari Direktorat Pertamina. Gitu. Ini kan banyak banget gitu ya, apa ya, kalau misalnya kita ingin mengajak kolaborasi atau ingin bekerjasama gitu. Jadi kita punya networking yang luas gitu. Dan harapannya gitu ya, harapannya juga kalau misalnya kita membuat suatu kegiatan itu bisa didukung gitu, entah dari lembaga yang sudah ada di slide ini, dan masih banyak banget gitu ya teman-teman ya, yang kita nggak munculin di slide ini, nanti takutnya terlalu banyak kayak gitu, nggak cukup gitu. Nggak cukup, baik banget soalnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu the perfect social responsibility. Nah, yang pertama yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran. Nah, salah satu pengimplementasiannya yaitu educational webinar mengenai energi terbarukan yang akan diadakan rutin di sepanjang kepengurusan SRE kayak gitu ya. Yang saya sudah sebutkan juga untuk acaranya itu seminar ahli gitu. Jadi kita mengundang para praktisi mengenai EBT ataupun pemegang keputusan gitu ya, atau si pemaker decision-nya di pemerintah Indonesia, entah dari KSDM-nya ataupun dari PLN kayak gitu ya, mengenai terutama di energi bagian listrik kayak gitunya.
Nah, selanjutnya untuk poin kedua ya tentang lingkungan gini. Ini aku juga dari teman-teman SRI itu juga ngebuka gitu ya, open buat misalnya dari teman-teman dari himpunan teknik industri ataupun teknik lingkungan gitu, kalau misalnya ingin mengadakan suatu pengabdian masyarakat, nah nanti monggo gitu ya, kita open kayak gitu. Kalau misalnya fokusnya terutama di bidang energi terbarukan, kita bisa kolaborasi bareng nih. Waduh, 4 menit. Oke, Mas Fede, ntar ya, aku cepetin aja nih. Soalnya aku semangat banget nih, banyak banget soalnya dari partisipan untuk malam ini ya. Oke teman-teman ya, jadi aku ngebuka gitu ya buat teman-teman himpunan teknik industri atau teknik lingkungan, kalau misalnya ingin membuat tekmas gitu, terutama di fokus bidang EBT, kita bisa kolaborasi bareng teman-teman SRITK. Nah tujuannya ya untuk komunikasi development nih untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan terkait EBT. Terus yang ketiga terkait pemerintah ada 2 poin, yaitu tentang untuk mendukung target 23% tahun 2023 yang tepat untuk mengembangkan produk. Terakhir yaitu ketahanan dan kemandirian energi, di mana secara aktif mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan pengimplementasiannya. Oke, next. Ini aku agak cepet ya ngomong guys, soalnya waktunya udah lagi nih. Nah, ini selanjutnya ya, teman-teman dari terutama SRITB udah menciptakan produk turbin angin skala kecil di Desa Kayawangi Garut, Jawa Barat, Indonesia, di mana turbin ini berkapasitas 350 watt. Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman bisa search saja di Google, kalau nggak salah ada itu keywordnya, langsung aja SRITB buat wind turbin nanti muncul. Ini kalau saya jelasin nanti waktunya udah 4 menit lagi. Oke, next ya, Mas PDW. Nah, ini ya followers Instagram sudah 35.000 lebih ya. Ini soalnya datanya sebelum dari 5 kampus yang baru. Mungkin teman-teman bisa akumulasi nih, mungkin kalau ada yang senggang waktunya gitu ya, bisa ngitung nih SGTB berapa, SGTK berapa, SGTS totalin gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga SRE menyediakan talent pool. Kalau misalnya teman-teman dari teman-teman program kita ingin membuat suatu program atau dari teman-teman ingin mencari praktisi, nanti bisa mencarinya di talent pool ini gitu ya. Di website kalau misalnya teman-teman ingin search gitu ya, address-nya yaitu srnational.com. Oke, next. Nah, ini SRE telah menjangkau lebih dari 50.000 masyarakat di Indonesia. Oke, next sampai rekor muri ya teman-teman. Mungkin bisa next ya, bisa dilihatin gitu. Oke, next. Nah, ini kegiatan sudah dilaksanakan dari teman-teman SRTB ya sebelum pandemi ya, pada tahun 2019. Oke, next. Nah, ini ya yang saya bilang itu ya. Ini kemarin kebetulan juga dari SRTB yang pertama kali membuat gitu. Kalau nggak salah ada 5 kampus itu, salah satu dari TS, dari UNER, juga UB gitu. Yang membuat kegiatan webinar ini yang mencapai rekor muri gitu ya. Sebagai webinar terbanyak di bidang energi terbarukan oleh peserta milenial. Gitu. Ya, oke, next. Juga kegiatan ada kompetisi gitu ya antara dari ESA, LKTI ataupun langsung penelitian karya cipta kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, sudah pas kan ya Mas PDW ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, monggo kita diskusi bareng di store malam ini. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi ya teman-teman, penyampaian materi terkait SRITK dari Kak Iqbal ya, selaku Presiden SRITK. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan ya, bisa langsung ditanyakan di sesi sekali ini ya, yaitu sharing and discussion. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau komentar. Bagi yang berhalangan untuk menyalakan mic-nya ya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih terkait open recruitment ataupun masih ada yang menjanggal gitu. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya nih Kak Iqbal, saya punya satu pertanyaan mungkin yang bisa Kak Iqbal jawab dulu ya. Ini mungkin bisa dibilang pertanyaan yang cukup sering ditanyakan sih ya. Oke, jadi pertanyaannya gini Kak Iqbal. Jadi gimana sih semisal nih, saya ini tidak punya basic terkait EBT, cuma kayak tertarik aja gitu sama SRITK ini. Jadi cuma tahu-tahu doang terkait energi baru terbarukan. Nah,
Terus apakah masih layak gitu? Atau apakah masih akan diterima di SRITK ini atau gimana Kak Iqbal? Oke, aku langsung jawab ya pertanyaan dari mungkin dari teman-temannya Mas PDW ini ya, mungkin yang insecure gitu ya mengenai aku Kak nggak punya nih misalnya keilmuan mengenai EBT kayak gitu ya. EBT sendiri aja aku nggak tahu gitu ya. Maksud makna dari EBT itu sendiri itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, balik lagi nih dari saya dan teman-teman ngedirin SRITK gitu ya, bareng-bareng itu ya buat menghimpun gitu, buat teman-teman yang ingin belajar ya. Aku sedikit koreksi nih buat tadi pertanyaan si PDW nih. Cuma hanya tertarik SRITK, tapi yang saya inginkan dan teman-teman inginkan ya dari teman-teman yang aware gitu ya, aware mengenai energi krisis, terutama shifting mengenai energi terbarukan gitu ya. Nah, itu dari kami malah itu sebagai poin yang paling besar gitu ya, poin yang paling besar, dan juga dari kami ya ingin merekrut dari teman-teman member yang ingin belajar gitu ya, ingin belajar mungkin dari basicnya atau latar belakangnya, mungkin dari dia sendiri gitu ya, belum mengerti EBT itu gak apa-apa gitu ya, karena di SRTK ini adalah sebagai tempat untuk teman-teman belajar, teman-teman untuk menghimpun, teman-teman untuk ingin mendevelop bareng mengenai teknologi energi terbarukan. Jadi hanya memodalkan niat ya, memodalkan niat belajar dari teman-teman EBT itu sudah saya yakin masuk gitu ya. Ini saya sendiri ya sebagai presiden SRTK sendiri gitu yang ngomong gitu ya. Niat belajar teman-teman gitu ya. Karena jujur gitu ya. Karena jujur dari teman-teman ITK sendiri gitu ya, survei gitu ya. Survei yang saya lakukan sendiri gitu ya, menanyakan langsung gitu ke teman-teman EBT mengenai fokusan EBT atau mengenai teknikal EBT itu masih sama gitu ya, masih belum tingkat advance gitu. Nah, jadi yang saya harapkan buat teman-teman nanti ya yang ingin bergabung ya, terutama yang ingin bergabung, nggak apa-apa gitu, walaupun latar belakangnya tidak mempelajari langsung mengenai EBT, tapi teman-teman aware gitu mengenai energi ini ya, terutama climate change dan global warming ini yang semakin parah gitu ya, semakin parah. Dan bagaimana sih cara solusi kita ya sebagai mahasiswa juga sebagai agent of change gitu. Bukan hanya kita duduk di kuliahan, tapi apa sih yang bisa kita sumbangsikan untuk Indonesia sendiri, terutama kecil dulu ya untuk lingkungan sekitar aja dulu, komunitas kita kayak gitu. Nah, jadi jangan insecure ya, terutama itu ya, Mas teman-teman untuk teman-teman Mas PDW ini ya. Dan insecure dan terutama ya untuk di teman-teman teknik lingkungan dan teknik industri menurut saya itu cocok banget gitu ya. Terutama dari teman-teman teknik industri gitu. Cocok banget tuh pasti. Industri nanti mungkin ya kalau misalnya teman-teman ikut SRE terus udah lulus nih, udah lulus terus udah aware, udah tahu nih fundamental mengenai EBT kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dari teknik industri bisa nih manajemen untuk mengenai EBT, bagaimana sih kita agak low cost tapi kita bisa mendapatkan teknologi EBT yang bisa kita implementasikan langsung dengan kualitas yang baik kayak gitu. Itu dari teman-teman industri. Mungkin untuk teknikalnya saya kurang ngerti ya untuk mata kuliah dari manajemen manajemen industri kali ya atau materialnya kayak gitu. Nah, dari teman-teman industri. Mungkin dari teknik lingkungan nih. Wah, teknik lingkungan pasti pas banget gitu ya. Kayak misalnya ada entah mata kuliah yang mengenai limbah dan segala macam. Nah, itu kan dari teman-teman bisa memberikan solusi dengan menawarkan adanya energi terbarukan ini yang mungkin bisa menjadi solusi gitu ya, entah dari mengurangi emisi ataupun polusi yang ditimbulkan oleh energi konvensional kayak gitu. Itu sih Mas PDW. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Kak Iqbal ya. Sangat menarik ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja bisa raise hand ataupun juga tulis di kolom chat atau komentar ya teman-teman. Ya, tadi jadi dari jawaban Kak Iqbal untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki basic EBT dan hanya tertarik ya, sekadar tertarik dengan SRITK ya. Kemudian kalaupun ada yang aware dengan EBT itu pun juga sudah bagus ya. Punya niat baik aja udah bagus sekali gitu. Ya. Mungkin saya juga pengen cerita kalau teman-teman yang bingung nih, passion saya apa ya? Apakah ini passion saya gitu di EBT? Nah, saya pernah nih ikut sebuah talk show nih teman-teman. Katanya follow your passion is bullshit gitu. Jadi ngikutin passion kalian itu cuma omong kosong gitu. Itu cuma omongan yang diutarakan sama orang-orang yang emang latar belakangnya udah kaya aja gitu. Jadi daripada kalian ngabisin waktu untuk mencari passion kalian, jadi
Daripada kalian berpikir, EBT ini passion saya nggak ya? Apakah saya cocok masuk di SRE? Nah, lebih baik kalian itu fokus dalam satu bidang, menekuni bidang tersebut, sampai kalian menjadi ahli di bidang tersebut. Gitu. Jadi jangan takut ya buat teman-teman yang pengen masuk SRE ITK, tidak punya basic EBT gitu. Ya masuk aja lah, coba daftar aja gitu. Apakah teman-teman sudah punya pertanyaan nih? Kalau punya pertanyaan langsung tanyain aja di sini ya teman-teman. Kita santai aja sih mau tanya terkait SRETK, open recruitment-nya, ataupun juga ngebahas isu-isu yang sedang relevan juga bisa ya. Kayak Iqbal ini jago banget nih ngebahas tentang EBT ini. Ayo, monggo ya teman-teman ya. Nah, Mas PD juga nih, keren-keren deh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masuk SRETK ya, jadi kita bisa diskusi bareng nih, dan juga bukan hanya diskusi gitu ya. Yang saya harapkan ya teman-teman di SRETK nanti yang join, kita langsung bisa mengimplementasikan gitu. Yang saya harapkan kita bukan hanya diskusi antar mahasiswa gitu, tapi kita bisa langsung menggait dari masyarakat ataupun praktisi yang berfokusan ke bidang EBT. Gitu. Jadi baik lagi ya, langsung memasalkan gitu, masalkan mengenai EBT ini. Juga sebenarnya semakin banyak gitu ya, semakin banyak teman-teman yang bergabung, semakin banyak teman-teman yang aware. Jadi kita juga mungkin dari teman-teman ya yang sudah baca berita mengenai isu peraturan pemerintah gitu ya mengenai persenan dari energi konvensional, salah satunya dari batu bara kayak gitu ya, sudah ditingkatkan lagi gitu ya. Terus di energi batu bara kan tuh menjadi tipis lagi sekitar 11% gitu. Nah itu bagaimana sih cara kita untuk menaikkan lagi persentase itu gitu ya. Ya, jadi salah satunya ya yang tadi balik lagi yang saya bilang di awal gitu ya, kita harus mempersiapkan SDM terutama pemuda sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita sudah aware, sudah tahu gitu ya fundamental mengenai EBT gitu ya. Salah satu kendala ya dari kita sendiri gitu ya, dari kita sendiri, dan hanya kita apabila ada isu gitu ya mengenai yang seperti tadi itu ya, banyak banget gitu yang saya lihat entah dari instastory teman-teman ataupun dari saya lihat juga teman-teman tuh banyak banget yang instastory dan segala macam mengenai batu bara gini-gini segala macam, tapi hanya omongan saja, hanya sebagai angan-angan, tapi kita tidak ada kontribusi langsung untuk memberikan solusi gitu ya. Kita jangan hanya mengkritik pemerintah saja, tetapi kita juga bisa gini memberikan solusi gini. Ini Pak ataupun ini tuh kayak gini yang bisa kita tawarkan gitu untuk men-shifting-kan energi tersebut. Karena ya kalau misalnya kita memperhitungkan secara matematis gitu ya, lama-lama juga akan habis gitu kan. Terus kita akan terlambat gitu kalau misalnya tidak mulai dari sekarang gitu, untuk melakukan shifting energi terutama di energi baru terbarukan gitu. Pada itu monggo gitu ya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan gitu, ada yang mau diskusikan, monggo langsung kita diskusikan di malam ini gitu. Jadi baik lagi ya teman-teman, saya juga masih belajar, Mas Ferry juga masih belajar gitu. Kalau misalnya banyak belajar dengan teman-teman yang banyak gitu kan semakin banyak gitu ya obrolan kita. Nah ini mungkin ada pertanyaan nih. Nah, Ya, PDW nih. jadi ini udah langsung ada Mantap. pertanyaan nih dari Santi Sarah Zafira dari Teknik Industri. Oke, izin bertanya Kak, kalau kita melihat perihal implementasi EBT ke industri, kan agak sedikit cost consuming tuh, atau biayanya terlalu mahal. Sementara untuk industri sendiri, kita ingin merancang sebuah sistem yang biayanya optimal. Nah, ini kan saling bertolak belakang. Menurut Kakak gimana tuh? Mungkin dari Kak Iqbal bisa Oh ya. langsung dijawab. Halo Mas Ferry, ini putus-putus. Aku langsung jawab aja kali ya. Iya. Atau soalnya aku putus-putus juga nih. Oh enggak. Udah lancar ya Kak. Boleh langsung dijawab aja Kak. Halo. Ya? Halo. Ya Kak. Suara saya putus-putus ya? Aku putus-putus enggak? Enggak ya? Enggak sih, lancar sih. Mas Ferry putus-putus salah. Aku Oh gitu? putus-putus enggak ya? Enggak sih Kak. Aku mungkin jawab aja ya. Ya, langsung jawab. Di komen aja kalau misalnya aku putus-putus ya, PDW ya. Oke, makasih ya Santi ya dari Teknik Industri ya. Dari angkatan 2019. Wah, mantap banget nih. Oke, izin bertanya ya. Kalau kita melihat perihal implementasi EBT ke industri, kan agak sedikit consuming atau, memang bukan agak tapi memang mahal gitu ya, memang mahal benar. Sementara untuk industri sendiri kita ingin merancang sebuah sistem yang biayanya optimal. Nah ini kan saling bertolak belakang. Nah, menurut kakak bagaimana? Nah, ini balik lagi ya, ini aku akan mengkerucutkan maksud Santi ini yang optimal itu seperti apa?
apakah optimal yang dimaksudkan Santi ini adalah low cost tapi barangnya yang bagus atau material yang bagus atau raw material yang bagus, ataupun emang kita costnya mahal tetapi sesuai gitu dengan material yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, balik lagi ya sebenarnya ya, untuk pemanfaatan teknologi EBT sendiri itu sebenarnya emang mahal ya teman-teman ya, emang mahal gitu. Dan juga kita harus mau berkorban gitu, mau berkorban di awal kayak gitu. Salah satunya di Amerika gitu ya. Aku contohnya di Amerika aja langsung karena di Amerika juga sudah menerapkan mengenai EBT kayak gitu. Dan juga di Amerika kalau misalnya teman-teman bisa search ya keywordnya kayak gitu mengenai implementation of renewable energy on Amerika gitu, teman-teman banyak itu baca gitu. Nah, di mana negara tersebut juga menggembor-gemborkan mengenai teknologi mengenai EBT ini kayak gitu. Sebenarnya emang mahal gitu ya, emang mahal, tetapi nanti ke depannya untuk invest ke depannya itu bakal banyak gitu keuntungannya. Mungkin nanti dari teman-teman teknik industri aku kurang mengetahui juga gitu ya cara matematis perhitungan itu seperti apa. Yang saya tahu ya cuma dari bagaimana sih kita cost untuk transmisikannya atau distribusikan ke entah dari pulau-pulau ataupun dari sesama kota kayak gitu. Nah, itu emang mahal ya. Itu sebenarnya emang mahal untuk EBT sendiri. Sebenarnya saling bertolak belakang enggak juga gitu ya. Balik lagi gitu. Tergantung dari si Santi nih ya untuk ngeplannya bagaimana. Yang tadi saya bilang, apakah dari cost-nya ingin yang murah tetapi mencari barang yang sesuai gitu ya, atau barang yang kata-kata lah, sesuai kata-kata, atau atau dari Santi ini yang dimaksudkan cost yang mahal, ada juga barang yang sesuai dengan harga kayak gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya teman-teman ingin belajar gitu ya, ingin belajar atau ingin cari tahu langsung gitu cost mengenai EBT sendiri, itu bisa nanti di search aja gitu di Google. Soalnya banyak gitu. Satu yang saya implementasikan langsung itu ada fotovoltaik kayak gitu ya. Misalnya kita mungkin ya ini saya baca apa ya, bukan memberitahukan kepada teman-teman ya, terutama di terutama teknikal ya, untuk PLTS sendiri gitu terutama. Nah, PLTS sendiri itu kalau misalnya kita ingin menyalakan lampu sendiri gitu ya, menyalakan lampu tuh kita ingin membeli ya, terutama membeli untuk PV-nya sendiri itu mahal gitu teman. Kenapa? Terutama untuk riset mengenai material ya, itu di Indonesia tuh masih kurang gitu ya. Jadi kita untuk membeli teknologi EBT itu ya masih impor gitu. Salah satunya itu yang membuat mahal, salah satunya dari material atau raw material mengenai EBT itu di Indonesia masih sangat jarang gitu. Nah, itu juga maka dari itu mau kapan sih kita harus mengimpor, kapan sih kita harus mandiri gitu ya. Nah, itu salah satunya kita dari awal gitu ya, dari mahasiswa ini kita belajar bareng mengenai apa sih yang bisa kita buat, apa yang bisa nanti siapa tahu gitu ya ke depannya 10 tahun 15 tahun ke depan kita bisa membuat raw material atau material sendiri gitu di Indonesia. Begitu. Yang bisa nanti balik lagi nih ke pertanyaan Santi gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan cost yang sedikit atau cost yang rendah, tapi kita juga bisa mendapatkan material yang baik gitu. Terus yang masih kata-kata. Itu sih Santi ya. Dari Ya, baik. materialnya itu juga masih jarang gitu di Indonesia untuk pembuatan sendiri ya, atau industri sendiri. Putus-putus nih PDW gitu ya. Untuk kalau misalnya Santi masih kurang gitu jawabannya bisa langsung ditanyakan lagi ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya, untuk Santi Sarah Zafirah, apakah Gitu. atas jawaban dari Kak Iqbal terjawab? Itu kemarin gitu ya, sedikit cerita juga gitu. Kemarin juga saya ada, bukan kemarin sih, sekarang juga ya membuat mengenai teknologi mengenai EBT di pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Itu kemarin saya ingin mendapatkan output dayanya sekitar 60 WP itu sekitar 300-an sampai 500-an gitu ya. Itu si 50 WP itu hanya bisa untuk touch baterai akit terutama ya, yang keluarkan 12 volt kayak gitu. Nah, itu 300 sampai 500 baru sampai itu ya. Belum nanti kalau kita ingin merealisasikan terutama skala kecilnya di rumah kayak gitu. Itu butuh banyak banget lagi. Nah, itu sekitar kemarin juga ada sekitar 15 juta gitu untuk cashnya, entah dari PV-nya sendiri ataupun inverternya dan juga baterai mobilnya storage. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat secara off grid lah. Ini saya ngomongnya teknikal banget ya kayak gitu ya. Nanti bisa kita belajar bareng ya, kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke energi zone SRTK.
di Kenal EBT. Gitu. Itu sih Santi ya. Nah, itu baru satu ini ya, satu bidang ya, bidang tadi surya atau matahari gitu. Belum lagi nanti ke angin, atau kosnya lebih banyak lagi nanti ke bagian air gitu ya. Ada tuh gelombang, ada tuh namanya OTEC gitu ya, Ocean Thermal Convection Energy kayak gitu. Jadi kita bisa menghasilkan energi listrik atau mengkonversi energi listrik dari perbedaan suhu yang ada di laut gitu. Panas dan dinginnya itu kita bisa konversikan. Itu bagaimana gitu kan caranya? Kita bisa belajar bareng di Kenal EBT nanti. Gitu sih Santi ya. Dan kosnya emang mahal gitu ya. Tetapi energi yang bisa kita dapatkan itu gratis gitu ya. Gratis dan juga ya kekurangannya lagi tergantung dari cuaca. Nah, tergantung dari cuacanya itu juga kita bisa bisa kita menutupi, entah nanti kita bisa membuat suatu kecerdasan buatan yang bisa kita meramalkan gitu ya, meramalkan musim-musim apa aja yang optimum gitu untuk menghasilkan daya keluarannya, untuk mengkonversikan energi listrik yang bisa teman-teman nikmatin ya di laptopnya gitu. Gitu sih. Ini aku putus-putus soalnya aku nggak denger ya. PDW. Ini PDW Oh ya, mana? udah ya. Tadi kayaknya jaringan saya sempat. Ya mungkin itu aja Santi ya. Oke, udah terjawab ya Santi ya? Ditanyakan lagi. Mungkin aku live dulu ya. Aku masuk lagi coba. Ini sinyal. Oh iya. Parah banget. Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh deh satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Kalau yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan aja teman-teman ya. Ya oke. Suara aku baik lagi. Wah ini suara ketikannya PDW ini lancar. Sinyalku lancar. Ya kalau Udah saya ya. pertanyaan tadi ya. Oke, mungkin untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri nih. Atau kayaknya waktunya juga udah seharusnya diakhiri sih. Jadi sebelum kita tutup ya, mungkin teman-teman di sini boleh deh, saya persilakan untuk nyalain kameranya dulu deh. Kita ambil dokumentasi bentar ya teman-teman. Jadi yang bisa nyalain kameranya, tolong coba dinyalain dulu deh sebentar. Ini ada teman saya nggak ya, ada dari Creative Branding. Coba. Ada Revian Ari. Oh iya bilang nggak ada, Reski Akbar. Oke ada Revi ya. Revi bisa nggak kira-kira ambil dokumentasi? Ada PDW. Oke mantap. Ya boleh teman-teman dinyalain dulu kameranya yang bisa. Kita ambil dokumentasi dulu sebentar. Sebelum kita akhir ya. Oh iya, saya sambil kasih ini deh. Nah, nanti setelah dokumentasi aja ya kali ya. Teman-teman bisa mengisi feedback ya melalui link yang sudah saya berikan tuh. Link check out-nya dari Setor malam hari ini ya. Oke, ini apa udah semua atau belum ya? Kalau ada yang masih mau menyalakan kamera, silakan langsung dinyalain. Oke, udah banyak juga ya. Oke, ramai banget. Mantap nih. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, nih karena di page pertama juga udah full ya. Boleh deh, kita ambil dokumentasi yang pertama, gayanya biasa aja ya teman-teman. Nanti setelah itu SRI punya gaya dokumentasi sendiri biasanya ya. Coba, mungkin teman-teman boleh gaya bebas dulu deh untuk take screenshot yang pertama atau dokumentasi yang pertama ya. Revi mungkin boleh dibantu ya. Saya coba sambil hitung. Atau siapa nih yang hitung? Saya aja deh ya. Oke.
Oke teman-teman ya, bentar dokumentasi. Ya udah, saya hitung ya. Sampai 3, 1, 2, 3. Oke, udah Revi ya. Oke, mungkin ini satu lagi deh. Ini gaya dokumentasi biasanya SRE nih. Jadi teman-teman boleh tahan tangannya kayak gini ya. Nih, ngebentuk bentuk petir gitu deh. Kayak S gitu. Nah, kayak gini nih. Jadi gaya petir-petir gundala gini ya, gaya gundala ya. Dari SRE ITK. Oke, Ayo petir, mungkin petir, petir. bisa ditahan ya teman-teman ya. Ditahan bentar aja. Oke. Udah diangkat semua ya. Oke, saya coba bantu hitungan, nanti Revi yang ambil dokumentasi. Oke, sampai 3 ya teman-teman ya. Ditahan dulu, nggak apa-apa, pegal bentar. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Atas antusiasnya malam hari ini, di mana di tengah kesibukan perkuliahan ya, mana banyak kuis, banyak tugas ya. Terima kasih juga untuk Ketua Himpunan Program Studi yang sudah hadir di sini dari Teknik Industri sama Teknik Lingkungan, ada Kak Soib dan juga Kak Khairul ya. Oke, juga terima kasih untuk Kak Iqbal ya, karena sudah menyempatkan waktunya lagi-lagi untuk menghadiri setor setiap malam. Gila, capek banget pasti. Oke, tadi karena kita awali setor ini dengan berdoa ya, mungkin kita akhiri juga setor malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Konsumsinya, waduh, ada ya nanti konsumsinya dari, nggak bisa janji juga sih saya. Tuh, puasa dulu ya udah. Teman-teman di sini bisa mengisi link feedback ya yang akan saya berikan nih di kolom chat atau komentar. Silakan diisi feedbacknya sejujurnya biar itu juga bisa menjadi evaluasi untuk kami ya SRE ITK ke depannya dalam menjalankan acara-acara lagi seperti malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengisi link feedback, boleh deh dipersilakan untuk keluar. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman Teknik Industri dan Teknik Lingkungan. Semangat ya kuliahnya. Yang nugas. Itu juga kelas B. Terima kasih semua izin live ya. Assalamualaikum. Oke, makasih Mas Sohi. Waalaikumsalam. Semuanya kelas B. Jangan lupa teman-teman ya daftar. Nih 2 hari lagi opreknya ditutup ya.